tadi kan disampaikan bahwa ketika ada selisih katakan sekian derajat itu dianggap sebagai hal kecil, hal sepele yang tidak perlu dipersoalkan. Sementara kan ada dua kubu tadi yang disebutkan ya. Ada yang memang harus fisiknya Ka'bah, kiblat mengarah ke sana. Ada yang bahkan asal masih kena di Mekah aja itu menjadi tidak masalah. Termasuk dengan toleransi sampai sekitar 45 derajat tadi ya, itu masih diizinkan. Nah itu apakah ketentuan ini akhirnya kita harus bicara soal kemantapan hati atau gimana tadi? Iya. Kemantapan hati itu ya harus. Jadi masing-masing orang mantapnya yang mana, itu yang paling dia ini kan, jadi yang paling mantap itu manakala betul-betul ke Ka'bah. Karena yang dituju itu adalah bendanya itu. Nah, itu yang Fisik paling maksudnya, fisiknya. Ya? Itu kalau itu tidak ada hilaf. Ulama tidak ada hilaf. Ketika kita menghadap ke Ainul Ka'bah, itu ulama tidak ada hilaf. Tapi yang hilaf itu ketika kita menghadap ke selain Ka'bah itu atau melenceng lah seperti itu yang memang ulama ada yang hilaf. Jadi yang paling mantap adalah ikuti yang memang di situ tidak ada hilaf lagi. Yang tidak ada hilaf lagi itu adalah ketika kita betul-betul menghadap ke Ainul Ka'bah. Yang toleransi yang sampai 45 itu berlaku bagi orang awam. Bagi orang awam dan di situ tidak ada ahlinya lagi. Itu berlaku bagi dia. Tapi walaupun kita orang awam, kita hidup di komunitas yang ada ahlinya, maka kita tidak boleh asal-asalan menghadap itu. Jadi ibaratnya itu ya kalau semisal kita itu punya sarung itu ada dua. Ada sarung yang bolong-bolong sedikit, ada sarung yang memang sudah menutup aurat. Walaupun yang bolongnya itu semisal bisa saja itu kita kita tidak hadapkan, kita hadapkan ke samping lah, dan itu tertutup dengan yang lainnya. Jadi semakin kita lebih maksimal maka itu akan semakin baik seperti itu. Nah, jadi kalau semisal yang toleransi juga, yang tidak perlu dipersoalkan, itu adalah manakala orang itu sudah berupaya menghadap ke Ainul Ka'bah, tiba-tiba selisih atau melenceng setengah derajat, 1 derajat, nah ini yang tidak dipersoalkan. Nah kalau semisal persimpangan atau kemelencengannya itu besar, maka itu tugas seorang yang ahli untuk meluruskannya. Kalau semisal di situ ada terjadi pergeseran atau kemelencengan yang besar, contohnya ya 10, 15, 20, nah itu sebaiknya memang diluruskan. Tapi kalau 1 derajat itu cukuplah, tidak dipersoalkan seperti itu, dan itu dimaafkan. Ya, terus kalau kita mau kalibrasi kiblat nih dimanapun kita berada itu mestinya kita nanya ke siapa nih, Tat? Yang pertama, kalau kita tiba-tiba sholat di masjid atau musola dan kita orang awam, ya sudah kita sholat di sana saja. Ikuti kiblatnya. Ikuti kiblatnya. Jadi kita orang awam, kita tidak boleh berijtihad. Jadi rasa-rasanya kiblatnya ke sana nih, kiblat ini salah. Nah itu kita orang awam, kemudian kita merasa mampu berijtihad, itu salah. Lain halnya kita itu mempunyai ilmu, datang ke masjid, kita merasa ini kiblatnya salah. Nah lalu kita pengen merubah atau kita sholat menghadap ke arah selain daripada masjid atau musola tersebut. Dengan keilmuan yang kita miliki. Dengan keilmuan yang kita miliki, maka itu tidak ada salahnya. Dan dengan catatan, kalau bisa jangan ada orang yang melihat kita sholat di sana. Jadi yang jadi perlu pertimbangan itu jangan sampai kita menimbulkan konflik di masyarakat. Jadi kalau semisal kita tahu itunya salah, ya yang pertama kalau kita tidak mau sholat di sana, di rumah. Kalau kita mau sholat di sana, upayakan tidak ada orang yang melihat supaya tidak timbul fitnah. Ya, karena beda kiblat yang sudah ditentukan tadi ya. Beda kiblat. Kalau kita mau meluruskan, bicarakan baik-baik. Dengan takmirnya gitu. Dengan takmirnya. Jadi tokohnya di sana, siapa kiainya di sana. Nah, itu yang kita ajak diskusikan, komunikasikan. Tapi kalau ada kiainya di sana, tiba-tiba kita langsung merubah, nanti geger di masyarakat. Nah, geger ini yang tidak diinginkan oleh Islam. Sementara kiblat yang di sana atau kiblat masjid yang dahulu di sana, yang ini kita dibenarkan oleh Imam Syafi'i. Nah, kiblat masjid yang kita anggap keliru itu juga dibenarkan oleh imam yang lain. Bahkan Imam Al-Ghazali di dalam mazhab Syafi'i dan Imam Al-Azra'i itu mengatakan cukup jihadnya saja, arahnya saja.
Nah, sehingga di dalam mazhab Syafi'i ada ulama yang memang betul membenarkan kiblat tersebut, dan di luar mazhab Syafi'i pun juga ada ulama. Sehingga kita tidak bisa mengatakan kita yang paling benar, walaupun pada hakikatnya itu yang benar. Kiblatnya itu adalah yang ke bangunan Ka'bah yang ke sana secara ilmiah. Tapi ternyata Allah memberikan toleransi juga yang semisal kiblat-kiblat yang melenceng itu, ya sebagaimana pendapat-pendapat para imam mazhab tersebut. Nah, jadi kalau semisal orang itu semakin dia itu banyak mempunyai referensi bacaannya banyak, itu tidak mudah untuk menyalahkan orang. Jadi saya sendiri tidak pernah mengukur kiblat masjid tanpa permintaan orang. Jadi karena saya sendiri sadar itu masalah khilafiyah. Jadi masalah khilafiyah itu jangan diperonceng di masyarakat. Silahkan kalau semisal mau diukur kiblatnya kita ukur. Kalau tidak mau dan itu semisal ada melenceng 5 derajat atau berapa derajat, intinya kemaslahatan di kampung itu. Daripada kita mengukur tiba-tiba orang nggak mau lagi sholat di sana, kan malah fatal. Jadi yang satu, karena dulu yang ngukur ini adalah mbah saya, karena ini dirubah saya nggak mau lagi sholat di sana. Jamaah yang lain juga seperti itu, akhirnya orang malas berjamaah. Nah, sementara Islam itu sangat menekankan sholat jamaah. Seandainya syarat dan rukun sholat kita itu sudah betul, seandainya betul sekalipun, kiblatnya sudah betul, khusyuknya sudah semuanya, tapi itu belum tentu menjadi jaminan diterima oleh Allah. Kalau kita itu merasa lebih baik dari orang lain, nah, jadi belum tentu ini dia merasa sholatnya itu paling sah, tapi dia itu menyalahkan orang lain, merasa dia paling benar, dia paling hebat, dia paling diterima ibadahnya, maka ini yang bisa mengakibatkan fatal untuk hati pribadi dan juga di masyarakat akan menjadi konflik. Sementara tujuan Rasulullah untuk menyatukan arah kiblat, jadi yang timur ke barat, yang barat ke timur, yang selatan ke utara, yang utara ke selatan, itu semuanya adalah satu kiblat untuk satu hati. Ketika kita rubah kiblatnya, tiba-tiba malah orang ini saling berselisih. Nah, jadi diupayakan mana yang kita ambil adalah kemaslahatan. Jadi pengalaman saya ketika 2012 balik kampung ke Kalimantan, saya dipesani oleh tokoh di sana, jangan mengukur kiblat kecuali atas permintaan orang. Dan ini saya pegang, sebab masyarakat itu tidak memandang siapa kamu, tidak dipandang apa yang dia ucapkan, tapi yang dipandang itu ketokohan. Jadi kita semisal masih muda, tiba-tiba menyalahkan orang yang dulu pernah mengukur itu pakai sorban, orang otomatis lebih memilih yang pakai sorban. Bukan beda halnya kalau dalam tradisi ilmiah yang ditekankan adalah unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dia katakan, jangan lihat siapa yang mengatakan, walaupun yang mengatakan itu anak-anak. Jadi semisal saya masih remaja lah waktu itu, belum menikah juga, mengukur kiblat, orang akan tidak percaya, orang yakin, kurang mantap. Orang lebih mantap ketika yang mengukurnya itu kiai sepuh, kemudian keilmuannya berbobot, harismanya itu yang akan dipercaya orang. Kita walaupun benar arah kiblatnya, tapi karena kita ini tidak ada komunikasi dengan yang sebelum-sebelumnya, ini bisa menimbulkan konflik. Jadi masyarakat adalah memandang siapa yang mengatakan, bukan apa yang dikatakan, seperti itu. Ya, intinya kalaupun ada beda pendapat jangan geger. Jangan geger. Nah, itu inti yang penting. Beda pendapat jangan geger dan jangan mudah menyalahkan orang lain. Jadi jadi pada intinya setelah saya tidak mengukur kiblat di pesantren itu semakin banyak orang yang minta diukur. Jadi karena saya manut sama Pak Kiai di sana, jangan mengukur kiblat kecuali atas permintaan orang. Jadi kewajiban saya hanya menyampaikan ilmunya saja. Jadi ilmu tentang mengukur kiblat itu seperti ini. Kalau arah kiblat ini nanti menghadapnya ke arah sana, ke Afrika. Kalau ini ke Mekah. Nah, cuma itu saja. Jangan menyalahkan kiblat masjid orang lain. Nanti orang lain sendiri yang akan meminta kepada kita untuk diukurkan kiblatnya. Nah, jadi yang penting kita pendekatan ilmiah yang kita sampaikan, ketika logika sudah menerima, itu akan diterima dengan lapang dada. Intinya kita menyampaikan bukan untuk memaksakan pendapat. Jadi kalau dihitung-hitung
yang apa namanya, yang meminta untuk diukurkan kiblat itu lumayan banyak juga, lumayan banyak. Jadi intinya jangan apa namanya, jangan memaksa, jangan menyalahkan orang ketika berbeda, karena pendapat mereka juga dibenarkan. Ya, ada dasarnya juga ya. Ada dasarnya, sama seperti halnya tarawih 8 atau 20. Itu kalau kita perdebatkan sampai bertahun-tahun Ya, masih ada debat. Kunut pakai kunut atau enggak, itu masih debat terus. Iya. Itu memang khilafiyah itu sampai kapanpun ada itu. Jadi memang yang suka geger itu ya karena kurang ini, jadi suka geger. Kurang ilmu kali ya. Ya, kurang bacaan sehingga mudah menyalahkan orang lain seperti itu. Ya, kalau kemudian kita pakai aplikasi kiblat gimana yang di gadget gitu? Nah, kalau aplikasi itu setelah saya amati ya lumayan akurat. Jadi untuk kita yang tinggal di rumah-rumah atau di apa namanya, di kantor dan lain sebagainya itu cocok. Dan itu arah kiblatnya bisa dikatakan sudah menghadap Ainul Ka'bah. Sudah menghadap Ainul Ka'bah, bangunan Ka'bah yang urfi. Jadi kalau seandainya melenceng itu sedikit aja. Paling 1 atau 2 derajat lah maksimal melencengnya. Dan itu dimaafkan, 1 atau 2 derajat itu. Tapi kalau semisal untuk membangun masjid, ada baiknya kita, karena ini melibatkan banyak orang, itu menggunakan metode yang paling akurat, alat yang paling akurat, ya semisal seperti itu, supaya kemudian dan yang mengukurnya itu diupayakan memang yang punya kompetensi di bidangnya. Jadi kalau orang awam yang mengukur pakai kompas atau individu yang bukan ahlinya, itu nanti di kemudian hari bisa geger. Tapi ketika sudah ahlinya, itu sudah bisa diredam lah seperti itu. Nah, orang yang ada kompetensi di situ tuh siapa aja tuh yang sekiranya bisa menentukan pendekatan untuk membuat kalibrasi kiblat itu? Itu banyak orang, bisa kita minta tolong ke KUA, ke Kementerian Agama, kabupaten, kota atau provinsi, atau juga ke lembaga Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama, atau ke Muhammadiyah juga ada, Ali Irsyad juga punya tokohnya, atau semisal minta ke lembaga institusi semisal seperti UIN Wali Songo atau IAIN, atau jurusan-jurusan yang di situ ada di bidang falaknya, jurusan ilmu falak, atau semisal kita minta tolong ke Fakultas Syariah, biasanya di situ ada terdapat dosen-dosen ilmu falak, atau ke individu-individu yang memang mumpuni di bidang itu bisa seperti itu. Jadi ada banyak. Ya, closing statement Pak, terkait dengan kiblat ini mestinya apa yang harus kita lakukan sekarang? Jadi terkait kiblat itu memang ada banyak hikmah kenapa Allah menjadikan kita itu satu kiblat. Intinya itu satu hati. Jadi yang paling ditekankan itu adalah keutuhan kita sebagai saudara seiman dan seagama, kesatuan kita, satu hati, kepedulian kita. Jadi jangan sampai masalah sepele bisa bisa menjadi runyam atau ribut di masyarakat. Pada intinya semakin kita menghadap kiblat, itu berarti kata Imam Ibnu Arabi, Allah menuntut kita untuk menghadap kiblat dan melarang kita menghadap kepada selain kiblat. Itu artinya ketika Allah meminta kita fokus ke Allah, jangan fokus ke hal yang lain. Jadi ini isyarat. Hikmahnya itu di situ. Allah meminta menghadap kiblat berarti meminta meninggalkan selain kiblat. Itu artinya Allah upayakan fokuskan ke Allah. Kemudian selain daripada Allah yaitu abaikan saja. Tapi fokusnya ke Allah seperti itu. Ya, tambahan untuk arah kiblat ketika kita sedang berada di kendaraan, bisa pesawat, kapal atau mungkin mobil gitu, itu apakah bagaimana ketentuannya? Kalau kita di perjalanan itu memang ada toleransi. Kemana kendaraan kita itu menghadap, ke sana kita sholat. Itu ada toleransinya. Jadi kalau di pesawat, itu sholatlah sudah seperti arah di pesawat seperti itu. Ikuti aja arahnya. Ikuti aja. Karena kita di pesawat itu tidak bisa berdiri, cuma duduk aja. Yang memang ketika kita duduk, misal kiblat di belakang sekalipun, itu biasanya ya udah kita menghadap apa adanya gitu. Kita tidak mungkin semisal di pesawat itu sholat berdiri, malah mengganggu keributan orang. Jadi
pesawat nanjak atau mau turun, itu malah mengganggu nanti kenyamanan. Kecuali kalau memang di pesawat tersedia tempat untuk sholat khusus Ustaz ya. Dan itu misal tidak ada gangguan, itu boleh lah. Dan itu pun tidak bisa di pesawat itu kita pasti menghadap kiblat, karena namanya pesawat bisa belok, bisa ke sana kemari. Nah, kecuali kalau semisal kita di kapal itu semisal perjalanannya itu diketahui kiblat itu ke sana, maka sebelum kita sholat upayakan dahulu cari kiblatnya. Nah, setelah nanti urusannya kiblat itu melenceng, itu urusan lain. Yang penting ketika takbir itu ada ulama yang mengatakan dicari dulu kiblatnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi memang itu kalau masalah toleransi kita jangan memberat-beratkan. Seperti halnya kita dari Semarang ke Jakarta, zuhur 2 rakaat, ya sudah zuhur 2 rakaat. Tidak usah kita semisal zuhur 4 rakaat. Kalau kita zuhur 4 rakaat, ini sebenarnya Allah lebih menyukai kita salat zuhur itu 2 rakaat ketimbang 4 rakaat. Jadi dikasih toleransi kok dia malah menyusahkan diri sendiri. Sekarang dikasih toleransi untuk berhaji itu naik pesawat, kok dia malah pakai unta semisal dari Indonesia. Kan itu menyusahkan diri sendiri. Ada rukhsah di situ tadi. Ada rukhsah di sana, diambil. Sama halnya ketika di pesawat, kita rukhsahnya itu pakai tayamum, pakai debu. Jadi ada debu di dinding-dinding pesawat. Udah pakai debu, tidak usah kita memaksakan pakai wudhu. Kalau kita wudhu itu malah boleh jadi itu berdosa seperti itu. Berdosanya kenapa? Karena air wudhu itu cukup untuk cebok semisal, untuk cebok para jamaah. Nah, kita pakai wudhu, kita pakai mandi semisal di sana, akhirnya ada jamaah yang ketika cebok itu kehabisan air. Maka ulama ada mengatakan di saat seperti itu maka kita cukup tayamum, bahkan kita tidak boleh berwudhu seperti itu. Karena hak air itu adalah untuk yang lainnya bersama gitu. Untuk cebok, untuk minum. Jadi jangan dihabiskan. Jadi Islam itu agama yang mudah, jangan dibikin sulit. Masalah kiblat juga masalah mudah, jangan digeger-gegerkan seperti itu. Terima kasih Matur Nuwun udah nonton. Jangan lupa di-subscribe ya. Sampai jumpa.